Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,86%. Dengan total market cap mencapai di 1,01 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi tipis sebesar 0,08% saja dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 21.800-an. Sementara kemarin itu dia sempat trading sedikit di atas dari 22.000 ya. Untuk Ethereum, dia signifikan lebih besar terkoreksi dibandingkan dengan Bitcoin ya. Dia hari ini terkoreksi sebesar 1,19% di angka 1.516. Sementara untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,45% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 310 USD. Untuk XRP, dia terkoreksi signifikan sebesar 2,85% di angka 37 sen. Cardano terkoreksi sebesar 1,5%-an di angka 36 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 0,45% dalam 24 jam terakhir dan sekarang kembali trade di 8 sen. Untuk Polygon Matic dia terkoreksi hari ini cukup signifikan sebesar 1,82% dan sekarang ada di angka $1.22. Ya, jadi overall kita pada hari ini bisa lihat kecenderungannya ya Bitcoin dominance kita pada hari ini ya dia meningkat ya karena kalau kita lihat altcoin cenderung terkoreksi lebih besar walaupun nggak semua ya tapi secara overallnya kalau gue lihat cenderung lebih besar koreksi dari altcoins. Nah selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk economic calendar kita sudah bahas bahwa pada hari ini nggak ada yang terlalu penting ya. Ada data dari US tapi hanya semuanya bintang 1. Nah, seringkali kalau bintang 1 ini kita bisa abaikan karena nggak terlalu ada terjadi volatility biasanya, ya. Nah, tetapi berbeda kasusnya dengan besok, ya. Untuk besok tanggal 14 Februari, ya, Valentine kita ini dipenuhi dengan data penting dari US, ya. Nanti pada tanggal 14 alias besok akan keluar core CPI, akan keluar juga CPI. Ya, ini kenapa penting? Ini sangat penting karena ini adalah salah satu mandate dari The Fed. Seperti yang gue sudah sering bahas dari DCWT sebelum-sebelumnya ya, yang menjadi kunci utama dari bull market kita yang benar-benar sustainable atau tidak adalah kebijakan dari The Fed ya. Karena kalau kita lihat secara TA sudah mulai bagus sebenarnya semua ya, indikatornya sudah mulai bagus. Tinggal The Fed yang pivot ya. Nah, kemarin kalau kita lihat data dari bukan data lebih tepatnya, statement dari Jerome Powell, dia cenderung mulai dovish walaupun ya benar-benar belum dovish ya, tapi mulai dovish ya, di mana dia mulai menyatakan bahwa bukan CPI tapi inflasi ya, inflasi itu mulai turun. Nah, jadi ini satu indikasi nih, indikasi bahwa kemungkinan besar data core CPI dan CPI kita pada hari ini cenderung bagus, alias dia lebih rendah daripada forecast ya. Jadi simpelnya kalau CPI harapan kita adalah dia lebih rendah daripada 6,2%. Dan kalau untuk core CPI harapannya itu lebih rendah daripada 0,4%. Ya, kalau itu bisa terjadi, kemungkinan besar risauan aset akan mulai meningkat dan indeks dolar kembali melemah. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan ini 6% lebih kecil jauh dibandingkan kemarin-kemarin. Tetapi sekali lagi secara target itu masih di 2 ya. Jadi masih cukup jauh tapi overall sesuai dengan harapan kita mulai turun ya. Nanti jangan lupa untuk data ini akan besok ya. Untuk hari ini lebih ke TA aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya. Dan sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter ya. Nah, analisa ini lagi-lagi mengenai patterns ya. Ini patterns yang bisa dibilang cukup mirip. Ya, jadi gini, markets itu bukan mengulang purchase, tapi markets itu seringkali apa? Berirama ya. Kalau lo denger lagu mungkin ya, ada lagu-lagu tertentu yang oh kok iramanya mirip ya. Kayak lagu-lagu tahun 80-an, tahun sekarang keluar lagi lagu-lagu yang kurang lebih nadanya sama. Nah, mirip seperti di market seperti ini ya. 2019 kita bisa lihat dia ini gue inget ini tuh angka sekitar 6 ribuan ya. Dimana di zaman itu banyak yang sudah mulai akumulasi di sini ya. 6 ribuan, kapitulasi akhir. Nah, di sini banyak yang udah wah sangat negatif terhadap kripto ya. Wah, ini BTC bakal ke nol lah, apa dan seterusnya lah, mirip-mirip kayak sekarang ya. Nah, waktu sampai sini kalau kita lihat pattern juga cukup mirip seperti di 2023 kemarin ya. Nah, saat mulai naik di sini perbedaannya apa? Kalau di sini itu terjadi karena FTX ya. FTX drop, bangkrut dan akhirnya ceprot seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ada kemiripan pattern walaupun nggak sama persis ya. Dan ada rally ya yang cukup besar juga.
Dan kalau kita lihat perbedaannya apa? Di 2019 sudah ada pembuktian bahwa dia lanjut lagi ke atas. Nah, sekarang kita lihat apakah akan terulang lagi, ya atau tidaknya. Menurut gua ini sangat dipengaruhi dengan data besok ini, ya, data CPI. Kalau data CPI-nya bagus, ada kemungkinan ini bisa lanjut ke atas. Apalagi kalau bukan cuma data CPI bagus, tapi the Fed mulai benar-benar pivot dan seterusnya, ya. Nah, di situ kemungkinan ini bisa benar-benar berulang lagi, ya. Jadi overall seperti itu untuk pembahasan dari analisa Twitternya. Selanjutnya kita akan geser ke ini. Pertama kita mungkin akan bahas dulu mengenai BTC seperti biasa, ya. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini kondisinya kemarin dia membuat suatu bearish spinning top, ya. Artinya terjadi kegalauan di markets, tetapi kecenderungannya lebih ke bearish, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tapi untungnya apa? Untungnya dia tidak lanjut membuat lower low, dia cenderung bertahan di daerah sini dan sudah masuk ke Bollinger Band, ya. Nah, PR-nya kalau secara daily masih sama persis seperti kemarin, yaitu apa? Bertahan di atas dari 21.300. Itu harapan gua, ya. Kalau sampai mantul, ya, moga-moga di sini saja. Itu untuk daily. Nah, tetapi lagi-lagi kita harus membahas scenario yang kita tidak inginkan sebenarnya, ya, yaitu apabila kalau dia gagal mempertahankan 21.300. Setelah itu yang penting apa, Bang? Nah, yang penting adalah kita geser ke indeks dolar biar lebih enak, ya. Untuk di sini kita bisa lihat ada bull support band. Nah, bull support band itu sekarang itu tepatnya ada di price range antara, sebentar ya, kita cek dulu. Untuk bull support band itu di 19.200 sampai di 20.600. Sudah ada pergeseran, ya, karena ini adalah minggu yang baru. Nah, jadi harapan gua kalau sampai amit-amit, ya, 21.300 di daily jebol, nah kita bisa bertahan di sini, ya. Bertahan di sini dan lanjut lagi ke atas. Karena lagi-lagi ini super penting untuk dipertahankan. Karena kalau bull support band mulai berubah menjadi support, ya, di weekly, itu secara statistik kayak 80% sampai 90% itu kita lanjut bull run, ya. Jadi sekali lagi itu dia PR untuk Bitcoin, ya. Apabila amit-amit daily-nya tembus di 21.300, kita berharap dia bisa bertahan di weekly-nya price range antara 19.200 sampai 20.600-an, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara makronya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini, ya. Ntar kita tutup dulu biar gampang. Untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin, atau lebih tepatnya ya pagi inilah, ya, dia baru buka dan ternyata tetap di atas dari EMA 50. This is kinda bad, ya. Nah, harapan gua sih semoga saja 50-nya nggak jadi support, ya. Dia jebol aja ke bawah lagi. Kalau mau retest dikit ke 104,13 juga boleh, tapi yang penting trennya lanjut ke bawah. Karena sekali lagi korelasi antara risk on asset dengan indeks dolar adalah korelasi negatif, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, kita akan disclaimer dulu bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber Go untuk lebih mengerti charting. Selanjutnya bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya, ya, di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah, ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih, ya, bisa menggunakan options juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin, otomatis setupnya nggak terlalu berubah jauh dari kemarin. Ya, untuk posisi spot, buy limit pertama masih di 21.300. Untuk buy limit kedua secara spot di 20.774, dan buy limit ketiga sekarang di MA50 yang bergeser ke angka 20.443. Ya, jadi itu untuk posisi spot.
Dan sekali lagi, untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang sampai medium lah ya. Dimana nanti kita target TP-nya akan kita sebutkan lagi saat sudah waktunya di DCWT. Jadi buat yang sudah akumulasi secara spot harus terus stay tune di DCWT ya, supaya nanti tahu kapan waktunya untuk TP secara spot. Selanjutnya untuk posisi futures masih sama persis seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 21.300, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Target TP-nya bisa di 22.629 atau di MA20 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 22.629. Nah, target TP-nya adalah di 21.300. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures, dan untuk posisi spot juga di Bitcoin belum terlalu banyak perubahan. Secara struktur Bitcoin sebenarnya masih oke. Yang menjadi sangat penting adalah dia bisa mempertahankan satu price range ini ya, antara 21.300 sampai 20.700 ya. Semoga saja nanti MA50-nya bisa menahan kalau sampai ke daerah situ. Oke, nah sekarang kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat dia galau ya. Untuk tanggal 9 Februari kemarin dia sedikit tembus dan di close di bawah dari 1.520. Setelah itu pada tanggal 11-nya reclaim lagi, kemarin tanggal 12 drop lagi di bawah ya. Jadi pada hari ini yang pasti posisi spot sudah kena ya, buy limit pertama sudah kena, buy limit kedua masih jauh di MA50 ya, dan buy limit ketiga kita di MA200 yang sekarang ada di 1440 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara posisi spotnya ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat pada hari ini dia kembali retest 1520 sebagai resisten. Kita lihat besok ya. Apabila Ethereum besok daily closing di bawah dari 1520, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan cara kita pasang limit short di sini ya. Jadi retest kedua kita bisa buka posisi short dengan target TP yang kita bisa pilih antara di MA50 yang lebih konservatif atau di MA200 yang lebih agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila besok reclaim ya, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya di 1567 ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum, dan secara struktur sayangnya nggak sebagus BTC ya, sudah mulai sedikit membuat lower low. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat untuk posisi short yang sudah kita tunggu dari tanggal 10 Februari kemarin nyaris kena target TP ya. Jadi retest 1 di sini sehari nggak kena, ternyata pada tanggal 12-nya terjadi retest kedua di MA20 ya. Jadi bot lo yang sudah nunggu dari tanggal 10 Februari kemarin sudah dapat posisi short. Nah, target TP-nya sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin-kemarin yaitu di $13. Kalau kita lihat week-nya sudah nyaris kena tapi belum ya. Nah, jadi karena sekarang hari ini nggak ada yang terlalu penting secara ekonomi kalendernya, ya kalau menurut gue dipertahankan saja ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Secara profitnya lumayan seingat gue ya, not bad lah seingat gue ya. Kalau kita coba cek di sini dari MA20 kita tarik start, dia nggak mau ditarik ya. Oke, ya not bad, sekitar 7%-an kalau sampai kena ya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di $13. Target TP-nya bisa di MA20 atau di $14 lebih 43 sen. Otomatis ini konservatif, ini lebih agresif. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama masih di $13. Buy limit kedua di MA50 yang ada di $12 lebih 18 sen. Dan buy limit ketiganya di $11 lebih 89 sen, yaitu MA200. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures maupun spot untuk Atom. Secara struktur not bad ya. Di sini terjadi double top lah ya, walaupun sedikit lebih tinggi yang kanannya. Dan yang penting struktur di sini belum hancur lah ya. Tinggal harapan kita kalau bisa sih nggak perlu nembus $13. Oke, dan untuk Matic ya, terakhir kali kita bahas Matic adalah mengenai posisi short yang kita dapatkan di sini ya, retest 1 pada tanggal 8 Februari dan retest kedua yang terjadi pada tanggal 9 Februari ya. Nah, lu sudah ngehold berarti selama 1 2 3 4, sudah hari keempat ya. Jangan lupa ya untuk target TP-nya digeser. Waktu di sini target TP kita itu $1 lebih 14 sen. Sekarang sudah di $1 lebih 19 ya. Jadi jangan lupa target TP-nya digeser ya.
Jadi itu kurang lebih untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita itu di $1 lebih 35 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama kita sekarang tergeser ya. Yang pertama itu tadinya kan di $1 lebih 12 sen. Tapi karena EMA 20 sejak tanggal 8 Februari sudah mulai tembus ya di atas dari struktur support ini, maka buy limit pertama menjadi di EMA 20 ya di $1 lebih 19 sen. Buy limit kedua di $1 lebih 12 sen dan buy limit ketiga di $1 lebih 2 sen lah ini kalau kita bulatkan ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic secara posisi futures dan posisi spotnya. Secara struktur juga one of the best jujurnya ya. Masih dengan jelas membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah semoga saja EMA 20 ini bisa kembali membantu untuk membuat suatu higher low dan lanjut membuat higher high lagi ke atas. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat ya, untuk secara posisi spotnya otomatis belum ada perubahan ya dari kemarin. Buy limit pertama di 301,7, buy limit kedua di 296,8 ya, dan buy limit ketiga di MA50 yang sekarang di angka 291,3 ya. Nah, untuk posisi futuresnya tentunya ada satu setup baru yang terbentuk, yaitu adalah posisi short. Karena kalau kita lihat kemarin, dia terjadi retest pertama di MA20. Ya, jadi pada hari ini apabila terjadi lagi retest kedua di 316,3, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Ya, lagi-lagi kita bisa langsung pasang aja limit, nggak usah kita tungguin. Ya, jadi kalau kena langsung otomatis kebuka, gitu. Ya. Nah, target TP-nya otomatis jelas untuk posisi short YMA 20 ini adalah di 301,7. Ya, jadi itu untuk target posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di struktur 301,7. Apabila itu terjadi, target TP-nya ada dua. Yang pertama bisa pertimbangkan di EMA 20, itu target TP konservatif. Target TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 330,2 ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futures maupun posisi spot di BNB masih quite simple dan nggak ada terlalu ekstrim perubahan ya. Dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Ya, sekali lagi gue ingatkan, untuk hari ini santai, nggak ada TA, tapi besok akan keluar dua data CPI penting. Ya, jadi Valentine kita bukan nunggu coklat, tapi nunggu data CPI. Ya. Dan juga jangan lupa jangan pakai uang panas. Ya, trading atau investasi di jenis apapun jangan pakai uang panas. Itu aturan pertama. Ya. Aturan kedua, jangan sampai over leverage, terutama saat kalian trading di futures. Gitu ya. Jadi overall seperti itu, dan sekali lagi jangan lupa ya, untuk data CPI bukan hari ini, tapi besok tanggal 14 Februari. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.